Shalom saudara, sukacita kembali bagi saya dapat menjumpai saudara pada hari ini, di hari yang diberkati Tuhan. Saudara, dalam beberapa video ke depan, kita akan membahas secara berseri sebuah tema pokok yang baru, yaitu regenerasi atau pembaruan. Dan dalam video kali ini, saya akan memberi judul pembahasan kita, yaitu sistem operasi ilahi. Mari kita perhatikan dengan teliti Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, melalui ayat yang kita baca ini, kita menemukan 3 kata yang penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Demikian pula ketika kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bahkan ditegaskan kembali di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu arti kata sistem operasi. Meskipun pada pembahasan sebelumnya kita telah dapat menyimpulkan arti dari kata ini, yaitu cara hidup, tetapi sistem operasi juga memiliki arti yang komprehensif atau lebih lengkap, saudara. Pengertian sistem operasi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang terhubung, terpadu, atau terkait untuk mencapai suatu tujuan, saudara. Iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 elemen penting yang saling terkait, terpaut, dan terhubung sebagai satu kesatuan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita umatnya, saudara. Itulah sebabnya saya menyebutkan 3 elemen ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih sebagai sistem operasi ilahi yang akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk mencapai satu tujuan, yaitu keselamatan yang kekal. Karena itu mari kita membahas satu persatu elemen ini. Yang pertama adalah iman. Iman adalah anugerah Allah. Iman adalah fondasi keselamatan kita, serta bukti dan akses kepada pembenaran, penyucian, serta perkenanan Allah. Di dalam iman ada keyakinan atau kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan dan mempercayakan segenap aspek kehidupan kita kepadanya. Dan ini merupakan sesuatu yang bersifat mutlak atau keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Iman adalah dasar kita berpikir, iman adalah dasar kita bertindak sesuai kebenaran firman-Nya. Kita mengetahui bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman yang kita miliki seharusnya bersifat progresif, saudara. Terus bekerja, terus bergerak, sehingga semakin disempurnakan. Iman dapat menghasilkan kuasa yang luar biasa, saudara, yaitu sesuatu yang bersifat adikodrati di dalam kehidupan kita. Tanpa iman, tidak mungkin seseorang dapat berkenan kepada Allah. Sebab sebagai orang yang telah dibenarkan karena iman, kita harus menjalani dan memelihara iman kita sampai pada akhir kehidupan kita, yaitu akhir dari pertandingan iman kita. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan juga merupakan anugerah Allah. Pengharapan adalah cara hidup orang benar. Memiliki pengharapan berarti memiliki keyakinan iman yang teguh untuk menanti tergenapinya seluruh janji Allah. Seorang yang berpengharapan selalu memiliki dasar kepastian dari pengharapannya, saudara, yaitu Allah sendiri yang bersumpah untuk menggenapi segala janjinya. Pengharapan adalah sistem operasi atau cara hidup yang selalu mengarahkan pandangan kita ke depan, saudara. Pengharapan akan selalu memotivasi kita untuk membuktikan bahwa segala janji dan firman Allah itu ya dan amin. Pengharapan juga bagaikan jangkar yang berfungsi untuk membuat kapal kehidupan kita tidak diombang-ambingkan gelombang dan arus kehidupan yang dapat menenggelamkan iman keyakinan kita. Yang ketiga adalah kasih. Kasih adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu adalah hukum yang pertama dan yang utama. Mengasihi Allah akan membuat kita tunduk dan taat kepada Allah. Mengasihi Allah akan meyakinkan kita untuk siap membayar segala harga yang diperlukan untuk menempatkan Allah di tempat yang pertama. Pertanyaannya, saudara, sebagai sistem operasi ilahi, bagaimanakah kasih itu bekerja dan diwujudkan dalam hidup kita?
1 Korintus 13 ayat 4-7 menjelaskan secara terperinci hal ini. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan saudara, iman, pengharapan, dan kasih adalah kesatuan elemen yang terhubung, terkait, terpadu, dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai sistem operasi yang bersifat ilahi, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik saudara, ikuti terus pembahasan kita pada video-video selanjutnya, dan saya berdoa agar kita selalu memiliki kerinduan yang kuat untuk terus mempelajari kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita melanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.